Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Fisa, mahasiswi PJJ PAI UIN Siber Senurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komunikasi Pembelajaran di Era Digital yang diampu oleh Ibu Yeti Nur Izzati MSI. Baiklah, di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi digital dan komunikasi pendidikan. Kedua materi ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana suatu pesan disampaikan, tetapi fokus dan tujuannya sangat berbeda. Yang mana manajemen komunikasi digital lebih ke arah strategi pengelolaan media di era modern, sedangkan komunikasi pendidikan berfokus pada bagaimana proses belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif. Baiklah, kita kupas satu-satu dari kedua materi barusan. Yang pertama yaitu manajemen komunikasi digital. Nah, dalam manajemen komunikasi digital ini dibahas tentang bagaimana sebuah organisasi, sebuah lembaga ataupun individu bisa merencanakan, mengorganisasi, mengeksekusi, dan mengevaluasi interaksi komunikasi yang menggunakan media berbasis teknologi atau internet. Yang mana komunikasinya itu memiliki karakteristik utama berlangsung secara dua arah atau interaktif, cepat atau real time, terus menjangkau audiens global tanpa batas geografis, dan datanya bisa diukur secara pasti. Maksudnya lewat angka, itu bisa dilihat dari berdasarkan like-nya atau viewersnya. Kemudian apa fungsi dari manajemen ini dalam dunia digital? Nah, fungsinya itu pertama sebagai perencanaan atau planning, yang mana nanti untuk fungsinya untuk menentukan siapa target audiensnya, media apa yang akan dipakai, apakah itu contohnya Instagram, website, email, dan lain-lain, dan apa pesan inti yang akan disampaikan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai pengorganisasian, yaitu untuk mengatur tim kerja, siapa aja yang misalkan yang jadi content writernya, yang akan apa aja yang menjadi sosial media spesialisnya, siapa yang akan menjadi desainer grafisnya, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga yaitu pelaksanaan, yang mana manajemen ini yaitu untuk memproduksi dan menjadwalkan konten agar tetap konsisten. Yang terakhir yaitu fungsinya sebagai pengawasan, itu untuk melihat performa konten lewat data analitik untuk perbaikan konten ke depannya. Nah, untuk yang kedua yaitu komunikasi pendidikan, materi ini menjelaskan atau lebih berfokus pada proses penyampaian pesan-pesan atau informasi yang mengandung nilai pendidikan atau edukatif ya, dari sumber pesan, entah itu pendidik, guru, atau dosen, kepada penerima informasi, penerima pesan, yaitu peserta didik atau siswa atau mahasiswa, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, karakteristik utamanya dalam komunikasi pendidikan itu yaitu komunikasinya bersifat secara sengaja. Jadi menyampaikannya itu jelas ya, dengan ada sengaja, terarah, dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mengubah kognitif atau afektif atau psikomotorik. Nah, komponen penting dalam komunikasi pendidikan ini yang pertama yaitu pendidik, yang dia berperan sebagai komunikator. Jadi pendidik ini harus bisa menguasai materi dan memiliki keterampilan berbicara atau menyampaikan dengan baik. Yang kedua, peserta didik yang berperan sebagai komunikan, dia harus dalam keadaan kondisi siap menerima informasi. Yang ketiga, materi pelajaran atau pesan yang ingin disampaikan harus disusun secara logis dan mudah dipahami. Yang terakhir, media pembelajarannya, yaitu alat bantu, apakah papan tulis, proyektor, buku teks, atau platform e-learning. Kemudian sekarang apa kaitan dari
manajemen komunikasi digital dan komunikasi pendidikan ini, kenapa dua materi ini digabung? Nah, kaitannya itu terletak pada titik temu keduanya, di mana di era modern seperti sekarang, kedua bidang ini tidak berjalan masing-masing, tapi menyatu, melebur dalam bentuk e-learning atau pembelajaran digital, yang mana guru atau dosen saat ini dituntut untuk tidak hanya paham teori komunikasi pendidikan, tetapi ia juga dituntut harus bisa memanage alat komunikasi digital, misalkan Zoom atau Google Classroom atau aplikasi lainnya, agar materi pelajaran tetap menarik dan sampai kepada siswa dengan efektif. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.